teman-teman semua, apa kabar? Jocelyn di sini baik-baik saja. Jocelyn harap teman-teman sehat juga ya. Yuk kita nyanyi Happy Ya Ya Ya. Ya Ya Ya, Happy Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberi kesempatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah IMPA. Walaupun ibadah ini kami lakukan secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan kami mampu melakukan firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Berkati kakak yang akan melayani firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati sehingga apa yang disampaikan berguna dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik semua apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dan keluarga semua selalu dalam keadaan sehat dan sukacita, serta dalam penyertaan kasih setiap Tuhan. Sekarang ini, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, jika adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik juga bisa menyiapkan untuk Alkitabnya ya. Dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Kakak ulang ya, kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Kita bisa baca secara bersama-sama ya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari cerita seorang nabi bernama Nabi Yesaya. Mengajarkan kita untuk bagaimana menjadi seorang hamba yang taat, menjadi anak-anak Allah yang taat. Sekarang kakak mau tanya di sini, siapa yang merasa jika papa, mama, kakak, atau mungkin bapak, ibu guru, atau orang yang lebih tua dari kita menegur karena perbuatan kita yang salah, lalu kita beranggapan mereka tidak sayang kepada kita? Ayo, siapa yang pernah merasa seperti ini? Padahal adik-adik, ketika kita ditegur, itu menandakan mereka sayang kepada kita. Karena mereka ingin kita ini bisa menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang taat, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Oh ya, satu lagi yang penting, itu juga karena mereka sayang kepada kita. Nah,
Sama cerita tentang Nabi Yesaya, yang ceritakan dari Nabi Yesaya dalam kitabnya kali ini. Ini dialami oleh umat Allah ketika mereka dihukum Allah dan mengalami pembuangan di Babel. Mereka merasa bahwa Allah itu tidak peduli dan tidak mengasihi mereka, karena mereka merasa dihukum dan dibuang di Babel. Padahal, sama seperti yang kakak sampaikan tadi di awal, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, ketika Allah mengizinkan hal itu terjadi buat kita, itu bukan berarti kalau Allah tidak mengasihi dan peduli sama kita. Justru Allah mau kita menjadi anak-anak yang taat dan melakukan perbuatan seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan Allah mau kita itu sebagai anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, hamba Allah yang taat dengan sikap dan perbuatan kita. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang taat, ini bisa kita lakukan dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari adik-adik. Adik-adik tahu perbuatan apa aja? Ya, melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di antaranya nih adik-adik, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui mulut kita, lidah kita, tangan kita ya. Semua yang sudah Tuhan ciptakan melalui panca indera ini, kita bisa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selain memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik tahu apa lagi? Salah satu bentuk kita taat kepada Tuhan? Ya, berdoa kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan dan hamba Allah yang taat, kita pun harus bisa berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena lewat doa dan perbuatan kita kepada Allah, kita ini bisa membawa damai sejahtera dan kasih setia Tuhan buat banyak orang adik-adik. Selain memuji dan memuliakan nama Tuhan serta berdoa, adik-adik tahu lagi perbuatan apa yang menandakan kalau kita sebagai hamba Allah yang taat atau anak-anak Allah yang taat? Ya, membaca Alkitab. Bukan hanya membaca Alkitab, tapi kita juga bisa merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dengan taat dan tekun membaca Alkitab setiap hari, ini membuat kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan setiap harinya. Perbuatan-perbuatan baik, mengasihi sesama, dan menolong teman itu salah satunya pasti ada yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Rajin dan tekun beribadah kepada Tuhan. Pergi ke IMPA contohnya, ke gereja juga menjadi salah satu contohnya. Namun jika nanti sudah bisa beribadah secara langsung, adik-adik juga harus bisa melakukan ini. Tidak boleh lupa untuk pergi ke IMPA setiap hari Minggu dan ke gereja. Atau di masa saat ini, tiap minggu adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak. Seperti yang tadi kakak sampaikan juga, menjadi hamba Allah yang taat dan anak-anak Tuhan yang taat, ini dengan mengasihi sesama dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Menolong teman, membantu orang tua, ini juga salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita sudah melakukan semua hal ini, membuat kita semakin menjadi hamba Allah yang taat dan bisa membawa damai sejahtera buat semua orang, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, belajar dari ini semua, kiranya kita bisa menjadi hamba Allah yang taat ya adik-adik, lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap kita yang melakukan perbuatan seperti yang Tuhan Yesus memang sudah ajarkan juga kepada kita. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Amin.
Adik-adik yang baik hatinya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati dan menjadikan kami semua anak-anak yang sehat, pintar, dan berperilaku baik. Teruslah menuntun kami dalam menjalankan kehidupan supaya selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Kakak Nancy Loplopli. Berkatilah Kakak Nancy ya Tuhan untuk melakukan seluruh kegiatan baik pribadi maupun bersama dengan keluarga besarnya. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberikan pertolongan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, para menteri sampai RT dan RW. Tuhan berikan kekuatan dan memampukan supaya beliau mampu memimpin bangsa Indonesia kami. Tuhan, virus corona masih mewabah di bumi ini. Tolong ya Tuhan, hentikan virus ini. Tuhan Yesus menolong para medis, orang-orang pintar supaya menemukan dan bisa menyembuhkan penyakit ini sehingga orang-orang segera tidak ketakutan dan segera sembuh dari penyakit ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penolong. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya terhindar dari virus corona ini. Tuhan, kami hendak berdoa untuk Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan Ibu dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami satu persatu. Tuhan berkati dan Tuhan menolong setiap langkah kehidupan orang tua kami dan saudara-saudara kami semuanya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh kakak layan Pelkat PA bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan berkati kakak-kakak layan kami semua, dan saat ini kami sudah boleh beribadah walaupun di rumah. Kami bersyukur untuk kakak-kakak yang sudah menyajikan video ini, kakak Sofi, kakak Fanny, kakak Feni, dan semua yang sudah menolong kami. Tuhan berkati kakak-kakak kami ini ya Tuhan, supaya mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan menerima dan menyucikan persembahan kami, supaya berkenan kepada Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, karena dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.